Ini laptop U9 310 yang ditenagai prosesor i7 generasi 10 dengan 4 core 8 thread. Video kali ini kita nggak mau nge-review ini laptop. Nanti kalau video ini rame, kita baru review. Tapi di sini kita mau curhat dulu. Curhatin ini laptop, kenapa laptop ini belakangan rame ditanyain di marketplace kami, utamanya di Shopee ataupun di Tokopedia. Karena ini sudah rame di video TikTok. Bukan yang ini sih, tapi adekannya yang U939. Mari kita mulai. Curhatan kali ini kita mulai dari ngomongin desainnya. Memang kalau kita lihat sekilas, Fujitsu 9310 ini nggak punya desain yang istimewa. Ya desainnya seperti laptop biasa aja gitu. Keyboardnya ada 84K menggunakan layout QWERTY. Layarnya 13 inci dan panel yang dipakai IPS. Ya pastinya resolusinya Full HD gitu ya. Dan untuk kameranya sendiri dia menggunakan kamera resolusi 720 yang mana ya hasilnya pun nggak bagus-bagus banget gitu ya, standar lah gitu. Kalau dipakai buat ngezoom ataupun buat video call ya cukup lah. Nanti hasilnya saya tunjukin di pertengahan video ini, nanti saya minta editor buat masukin ya. Dan untuk kameranya resolusinya 720 HD ini bagus sih, masih tampak jelas wajah gua. Dan juga yang pasti pakai video call, Zoom meeting ini masih oke banget. Begini hasilnya. Nah, kemudian kalau di bagian belakang sini ya seperti ini, ya standar gitu. Ada logo Fujitsu-nya, desainnya warnanya hitam begini gitu. Dan kalau kita lihat tampilan depan ya di bagian sini ada untuk fingerprint-nya, ada tombol power-nya, dan di sini ada trackpad-nya. Di bagian sini juga ada tulisan Fujitsu Livebook U series. Terus i7 generasi 10. Kalau kita ngomong desain ya desainnya biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang super spesial gitu. Tapi yang spesial itu adalah beratnya. Beratnya laptop ini cuma 900 gram. Ditambah dengan chargernya ya paling sekitar 1,2-1,1 kilo gitu. Jadi ya dipakai buat bepergian yang suka kerja harus kesana kemari ya ini bobotnya. Kalau kita ngomongin bobotnya ya ini bobot yang super cocok gitu. Dan curhatan yang kedua, kita ngomongin fitur-fiturnya. Fitur apa aja yang ada di laptop ini sehingga laptop ini menarik untuk dibeli dengan harga 4.400.000-an saja. Oke, kita mulai dari keyboardnya lagi nih. Nah, laptop ini memiliki atau bahasanya ya, kalau yang orang pakai itu backlight keyboard. Ada lampu di keyboardnya gitu ya. Untuk Fujitsu U series, utamanya U939, U9310, U938 itu hampir merata sudah menggunakan backlight keyboard. Itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua ada fingerprint. Nah, fingerprint ini memang jarang orang pakai, tapi masih banyak yang membutuhkan. Kalau sudah ada Face ID sih, menurut saya pribadi, kalau makan saya pribadi, ya saya nggak perlu lagi fingerprint. Ngapain lagi kita harus sentuh-sentuh ini barang kalau sudah ada Face ID-nya? Karena memang laptop ini ada Face ID gitu, ada IR kamera lah gitu. Jadi tinggal kita hidupin laptopnya, diklik enter, udah tuh langsung kebuka laptopnya. Hasilnya ya kurang lebih seperti ini, saya akan tampilin juga di video ini. Langsung aja kita cek hasil Face ID-nya secepat apa, sesensitif apa dia. Langsung aja kita buka. Cepat banget kan hasilnya. Itulah Fujitsu 9310. Curhatan yang ketiga, kita ngomongin port laptop ini. Ya karena portnya menurut gua ini udah lengkap banget. Yang pertama dia menggunakan 2 USB-C yang sekaligus Thunderbolt 3. USB-C ini bisa dipakai juga buat ngecas. Ada 2 USB 3.1 Gen 1. Tandanya apa ya, kalau dia warna biru udah pasti USB 3 gitu. Dan kemudian dia ada RJ45-nya. RJ45-nya atau LAN ini dia tuh tersimpan, harus ditarik seperti ini, lalu didorong ke atas, baru dia kelihatan kalau dia ada RJ45-nya. Dan kemudian dia ada slot SD card atau SDXC, yang mana tidak di semua laptop ini ada. Dan kemudian laptop ini masih ada HDMI yang bisa mentransfer gambar ataupun video hingga resolusi 2K ke eksternal monitor, infocus atau apapun itu. Oke, kemudian dia ini masih tersedia yang namanya audio jack atau handphone jack, dan itu
Ya karena sekarang kan masih banyak tuh yang masih pakai headset yang kabel gitu. Jadi ini laptop masih bisa dipakai untuk kebutuhan itu. Curhatan kita yang keempat. Curhatan yang keempat itu adalah yang sering ditanyain ke admin kita ataupun ke host live kita. Kenapa Fujitsu itu mudah panas atau cepat panas? Oke, mungkin ini saya kasih sedikit pengetahuan buat teman-teman yang baru punya laptop. Kalau sudah punya laptop sebelumnya dan dia udah ngerti soal laptop, biasanya dia nggak nanya kenapa ini laptop panas. Yang sering nanyain tuh mungkin pertama kali punya laptop ataupun belum pernah. Dan mungkin untuk yang belum pernah punya laptop, ya memang laptop ini kan fan-nya kecil. Kalau dia panas untuk pemakaian yang cukup berat, tentunya laptop ini akan cukup panas. Contohnya kalau kalian pakai laptop ini buat main game, ya pasti akan panas gitu ya, karena kipasnya itu kecil gitu. Dan sekalipun laptop ini di sosial media, di TikTok, di Instagram disarankan buat main game, ada tuh yang review-review katanya laptop bisa dipakai buat main game. Tapi dari kita pribadi, karena di Indonesia mungkin yang punya laptop ini nggak banyak ya, di toko-toko utamanya, tapi di toko kita ya kita menyediakan ini barang dan kita tidak menyarankan dipakai buat kebutuhan gaming. Ya kalau mau coba silakan, tanggung resiko masing-masing gitu ya. Kalau panas, kalau overheating, kalau tiba-tiba laptopnya mati karena overheat, ya jangan salahkan nih si brand nih. Ya karena memang ini laptop nggak direkomendasikan buat main game. Kalau buat office oke lah, buat editing video menggunakan aplikasi ringan seperti CapCut dengan footage yang nggak begitu rame dan efek nggak begitu rame masih oke. Untuk penggunaan Photoshop, Adobe Illustrator ya buat desainer yang 2D gitu, ya ini masih oke banget, masih direkomendasikan banget lah gitu. Tapi gue juga pengen kasih tahu, kalau laptop ini gue pengen kasih jempolan. Kenapa jempolan? Bobotnya 900 gram, ditenagai prosesor Intel Core i7 generasi 10, 4 core 8 thread. RAM-nya 16GB, storage-nya bisa di-upgrade sampai 1 TB. Fitur-fiturnya lengkap, portnya juga lengkap banget. Harganya mulai dari 4,4 jutaan, yang bisa nanti kalian cek aja, link ada di deskripsi. Kalian bisa check out di sana, di Shopee, Tokopedia, semua ada di sana. Kalian tinggal check out aja kalau kalian merasa udah cocok barang ini. Kita lanjut curhatin laptop. Sebelum kita buka di bagian casing belakangnya ini, gue pengen kasih tahu satu hal buat teman-teman yang nonton video kita ataupun yang check out di Shopee, Tokopedia, ataupun udah follow Instagram kita atau follow TikTok kita. Yang perlu kalian tahu adalah di gudang laptop itu menyediakan berbagai laptop, mulai dari Lenovo ThinkPad, ada Dell, ada HP, dan ada MacBook juga. Dan juga yang teman-teman yang pertama kali beli laptop, kalau belum mengerti spesifikasi, apa itu prosesor, apa itu RAM, dan lain sebagainya, baiknya karena kita punya admin, kita juga punya CS, konsultasi dulu buat kebutuhan kalian gitu. Dan ya kalau bisa kalian kasih tahu budget kalian berapa biar bisa diarahkan untuk check out laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi memang harus kalian tahu, laptop second ya selalulah ada resikonya gitu. Itu kita nggak bisa pungkiri. Kita penjual, kita reviewer juga, beli laptop second itu ya mungkin ada yang lecet fisiknya dan lain sebagainya. Selalu adalah beli barang baru ya mungkin resikonya dikit ya, karena garansinya panjang gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau setahun juga ada gitu. Tapi laptop second tuh ya garansinya nggak panjang-panjang banget ya, paling ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, ada pun yang 6 bulan gitu. Jadi menyesuaikan aja. Kalau kalian check out di gudang laptop, di Shopee, di Tokopedia ataupun di Instagram, di chat aja adminnya, konsultasi buat kebutuhan kalian. Oke, lanjut, langsung kita buka aja casing belakangnya. Kita akan buka casing belakang laptop ini. Gue pengen ngasih tunjukin buat kalian sekecil apa fan-nya. Kenapa laptop ini nggak gue rekomendasikan buat lo pakai main game. Jadi memang ya kalau Fujitsu ini bautnya nih terlalu banyak, ada kali 12 baut, jadi bukanya emang agak lama. Itu makanya gue pakai ya inilah apa namanya ini ya, Crispo mesin untuk ngebuka bautnya gitu. Tapi ya kalau kalian nonton video ini sampai sini, pastikan kalian sudah follow dulu nih Instagram kita ataupun sudah subscribe YouTube kita gitu ya. Jangan cuma nonton doang.
Karena di video ini, bukan di video ini sih, tapi di channel ini kalian nanti bisa mendapatkan atau bisa menonton video-video yang tidak kalian temuin di YouTube manapun gitu. Oke, ini dia casingnya. Oke, dan tampilan laptopnya kurang lebih seperti ini di bagian belakangnya. Oke, bisa kalian lihat nggak? Oke, nah di sini nih fan-nya ini kecil kan, fan-nya ini nggak gede-gede banget gitu. Jadi kalau kalian pakai fan sekecil ini buat main game, ya ini laptop nangis lah, kepanasan dia. Jadi memang nggak disarankan gitu buat dipakai main game dengan fan sekecil ini. Walaupun di TikTok gue lihat makin kesini kok disarankan sih main game, memang bisa, tapi janganlah nanti laptopnya rusak, udah beli mahal-mahal gitu ya kan. 4 juta untuk laptop second mungkin untuk beberapa orang mahal, tapi ada juga yang bilang terlalu murah. Ya udah sih, itu kan haknya mereka, duit mereka gitu. Jadi kurang lebih penampilan seperti ini. Di sini ada port SSD-nya, di sini ada fan atau kipasnya, terus di sini jeroan-jeroan lainnya, di sini port USB-C dan lain sebagainya. Baterainya di sini. Baterainya ini dia kapasitasnya di mana ini? Di 3310 mAh. Ya, 3310. Itu kan barunya kan. Kok kapasitasnya segitu? Tentunya kalau saya kan ya udah menurun lah gitu. Jangan berharap di kapasitas yang full kalau saya kan ya. Kalau baru ya boleh kalian berharap penuh gitu ya. Oke. Jadi mungkin video ini curhatan kali ini nggak begitu banyak ya. Tapi kalau video ini rame, oke, laptopnya akan kita review dan akan kita tes menggunakan Cinebench mungkin, ataupun menggunakan Geekbench, atau juga bisa menggunakan 3D Mark atau apapun itu yang biasa dipakai standar tes laptop kalau video ini rame. Jadi pastikan video ini rame. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video yang seperti ini dan suka dengan channel ini, pastikan kalian sudah subscribe. Dan kalau suka juga like, kalau nggak suka dislike aja, tapi subscribe itu harus. Salam, dadah.